Tuan Besar Shen Patriark Keluarga Shen. Apa yang terjadi pada orang tua ini? Cepat telepon 120 untuk bantuan darurat. Mengapa menelepon 120? Bagaimana jika dia mencoba memeras Anda nanti? Itu benar, lupakan saja, itu bukan urusan saya. Tolong. Sepertinya ada orang tua pingsan di sana. Lotre akan segera ditutup. Saudara, jangan terburu-buru membantu. Dia mungkin memeras Anda nanti. Ya, Anda tidak bisa membantu orang akhir-akhir ini. Itu 50 juta. Tapi, jika melihat orang sekarat tapi tak menolong, apakah aku masih manusia? Orang tua, ada apa? Obat. Lagi aku sibuk menyelamatkan seseorang. Orang tua, bagaimana keadaanmu? Orang tua, silakan duduk di sini. Apakah Anda baik-baik saja? Orang tua, bagaimana keadaan Anda? Terima kasih. Barusan, saya pikir saya akan mati. Hidup saya ini diberikan oleh Anda. Orang tua Anda berlebihan. Itu hanya bantuan kecil, tidak ada yang perlu dibicarakan. Saya tidak menyangka di era ini masih ada orang sepertimu yang berbuat baik tanpa pamrih. Anda terlalu memuji saya. Keluarga Shen kami, kebaikanmu yang menyelamatkan nyawa ini pasti akan kubalas. Dermawan, apakah Anda belum makan? Ayah saya akan membawa Anda ke restoran terbaik di Jiancheng untuk makan. Ayo pergi. Tidak perlu, sungguh tidak perlu, orang tua. Anda menyelamatkan hidup saya. Apa artinya satu kali makan dibandingkan dengan itu? Ayo pergi. Tidak perlu. Ayo pergi. Aku sangat megah. Apakah kita benar-benar makan di sini, orang tua? Benar, ayo pergi. Yunjing Grand Banquet ini benar-benar megah. Aku berharap bisa mengadakan pernikahanku di sini. Dermawan saya pasti akan membantu Anda memenuhi keinginan ini. Ketika Anda menikah, perjamuan pernikahan Anda dapat diadakan di sini secara gratis. Benarkah? Hotel ini Anda lihat dimiliki oleh putra saya. Silakan duduk. Dasar sampah, kau benar-benar hantu yang gigih. Kau benar-benar lari ke tempat pernikahanku. Pecundang kecil ini belum kapok terakhir kali. Dan masih ingin melihatku dan Lily menyempurnakan pernikahan kami. Tidak masalah. Menikmati sendirian. Tidak sebaik menikmati bersama semua orang. Pecundang kecil ini mengejarmu selama bertahun-tahun. Kita harus memberinya sedikit rasa manis. Bajingan, masih muda namun mulutmu penuh dengan kata-kata kotor. Tak tahu malu. Orang tua bangka. Apa yang kau katakan? Beraninya kau. Orang tua, sebaiknya kita pergi saja. Tidak ada gunanya membuang waktu dengan sampah seperti ini. Karena Dermawan tidak ingin repot dengan mereka, maka kita akan pergi. Tunggu. Kalian berdua anjing telah merusak pernikahanku. Dan kau pikir kau bisa pergi? Jika kau tidak berlutut dan bersujud puluhan kali hari ini, jangan pernah berpikir untuk pergi hidup-hidup. Betapa beraninya. Di Jiancheng tidak ada seorang pun yang pernah berani berbicara kepada saya seperti ini. Lin Mao, aktor yang kau sewa cukup berdedikasi, bukan? Jika aku tidak tahu karakter macam apa dirimu, aku hampir saja tertipu olehmu. Kalian berdua anjing, aku hanya memberimu dua pilihan. Pertama, berlutut dan bersujud padaku untuk mengakui kesalahanmu. Kedua, kematian. Tuan, aku sudah lama ingin memukul wajah sialanmu. Kau bajingan, beraninya kau memukulku. Pengawal, bunuh dia. Apa kamu baik-baik saja? Suami, dasar bajingan. Pengawal, pukuli dia sampai mati, aku akan bertanggung jawab atas kematiannya. Tunggu. Bunuh dia. Bunuh orang tua bangka ini bersamanya. Saya benar-benar tak menduga ada orang sangko Anda di Jiancheng. Saya peringatkan Anda.
Barang siapa berani menyentuh satu helai rambut dermawanku, saya tidak peduli seberapa besar pengaruh keluarga Anda. Saya akan memastikan keluarga Anda langsung hancur menjadi abu. Dan lenyap dari Jiangchen selamanya. Kau benar-benar tidak takut mati. Mengubahku menjadi abu. Keluarga Huangku sudah berada di Jiangchen selama puluhan tahun. Kami belum pernah mendengar ada orang yang mengubah kami menjadi abu. Kau benar-benar belum pernah menghadapi kematian kan? Aku memberitahumu. Bahkan jika kau adalah naga hari ini, kau harus melingkar untukku. Dan jika kau adalah harimau, kau harus berbaring untukku. Mengubahku menjadi abu. Aku akan mengirim kalian berdua untuk bertemu Raja Neraka terlebih dahulu. Orang tua Anda pergi dulu. Aku akan menahan mereka di sini. Cepat pergi. Hentikan. Dermawan, pada titik ini, aku tak akan menutupinya lagi. Saya adalah kepala keluarga Xin Bijianchen. Biar saya lihat siapa yang berani bertindak lancang. Dan patriark keluarga Shen. Jika kau adalah patriark keluarga Shen, aku adalah Raja Surga. Pukul dia. Mengapa sangat bising? Chico Chen, manajer hotel. Ce Chen, Anda sudah tiba. Anda membuat keributan di hotel. Saya datang untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Sayang, keluarga Shen baru saja berinvestasi di hotel ini. Bukankah CEO Chen juga datang? Mengapa kita tidak membiarkan CEO Chen melihatnya? Apakah orang tua ini berpura-pura misterius? Atau jika ada hal lain yang terjadi? Ya, aku hampir melupakan ini. COC, seseorang di sini menyamar sebagai patriark keluarga Shen. Apa pendapat Anda? Apakah COC sudah tiba? Di mana dia? Ini. Dia bukan COC kami. COC, kami baru berusia 40-an. Bagaimana mungkin dia adalah seorang pria tua berusia 60-an? Baiklah, Lin Mo. Aku tak menyangka kau lemah namun begitu berani. Kau benar-benar berani mencari seseorang untuk meniru patriark keluarga Shen. Apa kau bosan hidup? COC. Seseorang di sini telah berteriak bahwa dia adalah patriark keluarga Shen. Bagaimana Anda menyarankan kita menangani ini? Berani-beraninya meniru bahkan patriark keluarga Shen. Para penjaga beri pelajaran yang bagus pada kedua orang ini. Hari ini, saya akan membuat Anda menyadari apa artinya penyesalan. Halo. Halo, Ayah. Putra Tuan Besar Shen. Dasar tidak berguna. Apakah kau masih menganggapku sebagai ayahmu? Saya baru saja menyerahkan keluarga kepada Anda, dan Anda langsung membuat kekacauan total. Saya tidak peduli apa yang sedang Anda lakukan sekarang. Saya menuntut agar Anda dalam waktu 10 menit segera bergegas ke Hotel Yunjing. Ayah, aku. Beritahu semua orang. Semua orang harus segera pergi ke Hotel Yonjin. Aktingmu dasar orang tua cukup bagus. Kau memainkan peran itu dengan sempurna. Jika kau punya nyali, maka tunggu aku selama 10 menit. Orang tua, jadi kenapa jika aku memberimu 10 menit? Jika kau tidak bisa membuktikannya, memberimu waktu sehari penuh juga tidak akan membantu. Anda setujukan, CEO Chen? Itu tidak masalah. Beri dia waktu 10 menit saja. Mari kita lihat bagaimana dia menyelesaikan ini. Saudara ada rentenir ilegal. Halo Tuan Muda Huang saya yang terkasih. Selamat menikah. Ini pasti ipar perempuan yang cantik. Benar-benar cantik alami. Saudara Dao, kehadiran Anda menghormati kami. Maaf tak menyambut lebih awal. Mari. Silakan duduk, silakan duduk, silakan duduk. Aku masih punya urusan yang harus diselesaikan di sini. Apalagi yang mungkin terjadi. Yang lebih penting daripada hari pernikahan besar Anda. Aku bertemu dengan dua individu yang merepotkan. Individu yang merepotkan. Kakak, bukankah ini anak yang meminjam uang dari kita? Untuk mengobati penyakit pacarnya. Dia belum membayarnya kembali. Apa orang ini berutang uang kepada kita dan belum membayarnya kembali? Saudara Dao. Bajingan ini bahkan berutang uang padamu. Tuan Muda Huang, serahkan masalah ini kepada saya. Bagus, 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 bagus. Nak, Anda tidak hanya berutang uang kepada saya dan gagal membayarnya. Anda benar-benar berani menyinggung Tuan Muda Huang kami. Saya akan melumpuhkan Anda. Kakak, aku punya uang sekarang, aku bisa segera membayarmu kembali. Beraninya kau di Siang Bolong. Apa yang sedang kau coba lakukan? Apa-apaan Anda ini? Anda berani menghalangi jalan saya. Saudara Dao, dia adalah aktor yang disewa oleh sampah ini. Dan dia berani meniru kepala keluarga Shen. Tapi CEO Chen langsung melihatnya.
Dasar orang tua bodoh, beraninya Anda meniru kepala keluarga Shen. Saya pikir Anda benar-benar bosan hidup. Hari ini kebetulan saya membutuhkan bantuan keluarga Shen. Saya akan mengungkap Anda si palsu ini dan mengklaim hadiahnya. Serang dia. Kamu mau memukul? Memukulku memukul orang tua, apa buktinya? Tuan tua, apakah Anda baik-baik saja? Kepala keluarga Shen tiba. Shen Qingsu. Ketua apa yang membawa Anda ke sini? Kepala keluarga Shen. Kami dari perusahaan Qiankun. Panggil saja saya Xiao Dao. Baru saja ada bajingan tua yang meniru Anda. Tapi saya sudah membantu Anda memberinya pelajaran. Meniru saya si bajingan tua. Dasar orang tua bodoh. Kepala keluarga Shen ada di sini. Aku akan lihat bagaimana kau mati nanti. Kakek. Kakek. Ayah cepat datang dan lihat. Apa yang terjadi pada Anda? Siapa yang berani melakukan ini pada Anda? Apel. Ini. Orang ini adalah ayah ketua. Ayah kepala keluarga Shen. Aku. Apel. Dia benar-benar kepala keluarga Shen. Sayang, dia pasti palsu. Dia pasti membodohimu. Sampah itu. Bagaimana mungkin dia mengenal ayah dari kepala keluarga Shen? Bohong besar. Kau telah benar-benar menghancurkanku. Dasar bajingan celaka. Apakah ayah harus dipukuli sampai mati sebelum bau akhirnya muncul? Ayah, siapa sebenarnya yang melakukan ini? Siapa yang melakukannya? Buka matamu dan lihat orang-orang ini. Terutama si Anu ini, saudara Dao. Kepala keluarga Shen. Aku. Saya sungguh tidak tahu kalau ini adalah Tuan Besar Shen. Jika saya tahu ini adalah Tuan Besar Shen, sekalipun saya punya keberanian 100 kali lipat, saya tidak akan berani menyentuhnya. Bagus kau berani memukul ayahku. Kakak Dao, apakah itu benar? Kepala keluarga Shen, saya salah. Saya sungguh salah. Saya akan bersujud kepada Tuan Besar Shen. Saya akan bersujud kepadamu. Saya akan bersujud kepadamu. Pengawal, seret mereka keluar. Lemparkan mereka ke sungai untuk memberi makan ikan. Kepala keluarga Shen, ampuni saya kepala keluarga Shen. Hentikan. Kau pikir kau bisa melarikan diri? Tuan Tua Shen, saya salah. Sekarang kau tahu cara memanggilnya Tuan Tua. Bukankah tadi kau memanggilnya orang tua bodoh dan bajingan tua? Menghina ayahku. Kau punya keberanian yang luar biasa. Mohon pertimbangkan kebodohan masa mudaku. Tolong biarkan aku pergi saja ya. Jika aku membiarkanmu pergi, bagaimana keluarga Shen kita akan mempertahankan kedudukannya? Di Jianshan. Putar. Lihat bagaimana seharusnya dua hal ini ditangani. Kebiri pria itu untukku. Dan wanita itu. Seret dia ke Asia Tenggara untuk dijual. Aku ingin kedua orang ini seumur hidup mereka hidup dalam penyesalan abadi. Tolong ampuni aku. Kebaikan hati kalian membuatku yakin tak ada dendam terhadapku. Saya salah, saya akan menjadi budak Anda selama beberapa generasi. Saya minta maaf. Lin mau aku salah. Itu semua salahku sebelumnya. Itu salahku karena mata duitan. Itu salahku karena terlalu menghakimi. Aku mohon padamu, tolong bantu aku memohon kepada kepala keluarga Shen. Bukankah dulu kau menyukaiku? Aku akan menyetujui apapun yang kau inginkan. Hanya saja jangan jual aku ke Asia Tenggara. Lin mau aku mohon padamu. Sekarang kamu tahu kamu salah. Aku beritahu kamu sudah terlambat. Lin mau aku mohon padamu. Lin mau aku mohon padamu. Seret mereka pergi. Tidak. Lin mau. Tidak, Lin mau. Bawa kedua orang ini bersamamu juga. Tidak, kau orang tua. Ayah orang-orang ini sudah diurus.
Bagaimana menurut ayah? Ditangani. Masih ada dia yang harus ditangani. Seseorang kemarilah. Seret dia keluar dan berikan dia makan ikan. Beraninya kau. Ayah, bukankah ayah menyuruh kau untuk mengurusnya? Dia adalah dermawan keluarga Shen kita. Dia menyelamatkan hidupku. Kau melemparkan seorang dermawan ke sungai. Kurasa kau tidak ingin hidup lagi. Ayah harus menjelaskan ini dengan jelas. Anak muda. Maaf. Saya salah paham barusan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Anak muda jangan khawatir. Keluarga Shen kami selalu membalas kebaikan. Kau menyelamatkan ayahku. Saya akan memberimu cek. Kau bisa mengisi jumlah berapa pom yang kau mau. Kau bajingan. Apa kau pikir nyawa orang tuamu hanya bernilai uang busuk ini? Ayah, bukan itu maksudku. Lalu bagaimana ini membalas kebaikan itu? Kurasa kita harus melakukan ini. Dermawan, Orang tua. bagaimana pendapatmu tentang cucuku? Sangat bagus, sangat bagus. Apakah kau tertarik untuk menjadi suami cucuku? The film Suami was cucu perempuan. translated Benar. and narrated by Ayah. N Media. Apakah maksud ayah ingin menikahkan King Zue dengannya? Benar. Kakek aku belum mau menikah. Aku masih ingin berada di sisimu dan melayanimu beberapa tahun lagi. King Sui kakek mengerti baktimu. Tapi ini adalah pria langka dan baik. Kau pasti akan bahagia jika menikah dengannya. Orang tua. Ini tidak terlalu bagus. Saya belum terlalu akrab dengan King Zui. Tidak akrab. Tidakkah kau akan menjadi akrab sekarang? Ayah, Apa? Apakah aku bukan orang yang memegang janji? bukan itu maksudku. Ibu King Zue pasti tidak akan setuju. Apakah keluarga Shen kita melakukan sesuatu? Harus mempertimbangkan perasaannya. Kau harus setuju meskipun hanya satu kata persetujuan. Dan kau harus setuju meskipun kau tidak setuju. Siapapun yang merusak lamaran pernikahan ini, jangan salahkan aku karena mengabaikan ikatan keluarga. Villa keluarga Shen. Linmo. Aku menikahimu sepenuhnya karena kakakku. Setelah kakakku meninggal, kita akan langsung pergi ke kantor urusan sipil dan bercerai. Saya tahu. Oleh karena itu, aku menetapkan 3 aturan untukmu. Pertama, di depan orang luar. Kita akan saling menyebut sebagai suami dan istri. Tapi di rumah kamu adalah kamu dan aku adalah aku. Oke, tidak masalah. Bagaimana dengan yang kedua? Kedua, aku tidak akan berhubungan suami istri denganmu. Jika kamu berani menyentuhku, aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Baiklah. Saya akan mendengarkan Anda. Ketiga, setelah kakek meninggal, aku akan memberimu sejumlah uang yang cukup untuk membuatmu kaya seumur hidup. Anggap saja itu kompensasi karena telah bermain peran denganku. Ada hal lain. Aku belum memikirkan hal lain. Aku akan memberitahumu jika aku memikirkannya. Benar. Ibuku tidak pernah menyukaimu, aku harap kamu tidak menyalahkannya. Jangan khawatir, saya masih memiliki pengendalian diri seorang aktor. Kalau begitu aku menghargai usahamu. Keesokan harinya. King Zul waktunya bangun. Oke, Ada apa denganmu? Berbicara begitu lama. aku baik-baik saja, bantu aku berdiri. King Zul, mengapa dahimu begitu panas? Cepat bantu aku berdiri. Tidak, King Zul, kamu demam. Kamu harus istirahat. Kalau tidak itu akan memburuk. Tidak. Lelang hari ini sangat penting. Kamu demam tinggi sekali. Bisakah aku saja yang pergi ke pelelangan menggantikanmu? Tidak apa-apa. King Zul. Baiklah. Pergi hubungi sekretarisku. Dia akan memberitahumu apa yang harus dilakukan. Oke. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi, aku perlu istirahat. Kalau begitu, kamu istirahat yang baik di rumah.
Aku akan pergi ke pelelangan, jangan khawatir. Mengapa Lin Mo belum tiba? Sekretaris He. Lelang ini akan segera dimulai. Halo. Anda pasti sekretaris King Zul. Kau Lin Mo. Kau terlambat. Jika kau menunda urusan penting, 10 nyawa tidak akan cukup untuk membayarnya. Cepat dan ikuti aku. Lelang hari ini sangat penting. Semua yang hadir adalah tokoh terkemuka di Jiangcheng. Nanti jangan bicara dan ikuti saja instruksiku. Mengerti. Jadi ini pelelangan itu. Dari mana datangnya udik ini? Tuan Muda Liu pewaris kaya. Dia benar-benar menurunkan standar seluruh pelelangan. Tuan Muda Chu pewaris kaya. Tuan Muda The Li, film was apakah Anda translated tidak mengenalinya? and narrated by M Media. Menantu numpang keluarga Shen. Jadi dia adalah pria simpanan. Mengapa saya mendengar anjing menggonggong di pelelangan ini? Kau sampah apa yang kau katakan? Menantu keluarga Shen. Beraninya kau berbicara begitu lancang. Dua tuan muda, mohon jangan marah. Ini pertama kalinya dia di sini. Mohon berbaik hati padanya dua tuan muda. Lin mau cepat berdiri. Minta maaf kepada kedua tuan muda. Minta maaf, mengapa saya harus minta maaf? Kau mencari mati. Mengapa Tuan Muda Li berbicara dengan sampah? Bunuh dia. Lelang akan segera dimulai, para tamu terhormat, mohon persiapkan diri Anda. Nak, anggap saja kau beruntun. Aku akan lihat bagaimana kau mati setelah lelang berakhir. Saya menanti Anda kapan saja. Lin Mo, jika kau menyinggung siapapun lagi, aku akan melaporkannya kepada kepala keluarga. Kau akan segera dikeluarkan dari keluarga Shen. Awalnya, saya memperlakukan Anda sebagai salah satu dari kami. Anda ini apa? Hak apa yang Anda miliki untuk menunjuk-nunjuk di depan saya? Kau, lupakan saja, mari kita urus lelangnya dulu. Selamat datang semuanya di tempat lelang. Saya umumkan bahwa lelang resmi dimulai sekarang. Kita sekarang akan memulai penawaran. Kafling Tanah No 1 di Chengnan, harga awal 50 juta. 60 juta. 70 juta. 80 juta. Kau lihat. Inilah kehidupan kelas atas. Jika Nona tidak berhalangan datang, kau tidak akan melihat pemandangan seperti ini seumur hidupmu. Selamat kepada tuan ini, karena memenangkan Kafling Tanah No 1 seharga 80 juta. Sekarang giliran Kafling Tanah No 2. Saya yakin semua orang tahu bahwa Kafling Tanah No 2 adalah raja tanah dari lalang ini. Harga awal 500 juta, 520 juta, 550 juta. 800 juta. Kau pikir kau bisa memenangkan raja tanah seharga 800 juta? Saya menawar 1 miliar. Nona berkata, apapun di bawah 3 miliar dapat diterima. Kau bisa menawar. Saya harus menerima telepon dulu. Apa kau gila? Lelang ini adalah prioritas utama bagi keluarga Shen kita. Dan kau malah menerima telepon pada saat kritis ini. Halo. Ada apa? Mengapa Anda tiba-tiba menelepon saya? Dilihat dari suara di tempat Anda, apakah Anda sedang di pelelangan? Ya, saya berada di pelelangan tanah Chengnan. Kalau begitu Anda akan menjadi kaya raya. Menjadi kaya raya. Kaya raya dengan apa? Kafling tanah nomor 5 di Chengnan akan dilelang. Kafling tanah ini akan menjadi perumahan zona sekolah dalam beberapa hari. Keuntungannya akan meningkat 100 kali lipat. Keuntungan 100 kali lipat. Baiklah. Saya akan pergi membelinya sekarang juga. Kenapa kau baru saja tiba? Bidang tanah nomor 2 sudah mencapai tawaran 2,8 miliar. Sekarang sudah 2,8 miliar. Berhenti membuang waktu. Kau adalah perwakilan dari keluarga Shen. Cepat tawar. Kenapa kau berdiri terpaku di sana? Cepat angkat papan tawarmu. Tiba-tiba saya tidak ingin membeli kafling tanah ini lagi. Apa? Tidak mau membeli bidang tanah ini lagi? Lin Mo, kau pikir kau ini siapa? Kau hanyalah menantu yang tinggal di rumah keluarga Shen. Kalau diucapkan dengan baik, kau adalah menantu. Kalau diucapkan dengan kasar, kau tidak lebih dari seekor anjing keluarga Shen. Bidang tanah ini menentukan perkembangan masa depan grup. Hak apa yang kau miliki untuk tidak membelinya? Saya adalah anjing keluarga Shen.
Kalau begitu, apakah Anda bahkan lebih buruk daripada anjing? Kau, 2,8 miliar panggilan ketiga terjual. kami menawar 2,9 miliar. Maaf, palu sudah diketuk. Tawaran yang ditingkatkan tidak sah. Lin Mau, Lin Mau. Cepat pergi beritahu Nona sekarang juga. Kau tamat. Terserah Anda. Bibi Shen mohon cepat datang. Sekretaris He, apa yang terjadi? Bibi Shen. Lin Mau tidak mendengarkanku. Dia tidak menawar bidang tanah nomor 2. 1 miliar yuan yang The sebelumnya film was diinvestasikan translated oleh grup Shen and kita. narrated by Semuanya M terbuang Media. percuma. Ini keterlaluan. Si pembawa sial ini. Dia menyebabkan keluarga Shen kita kehilangan 1 miliar yuan. Di mana dia sekarang? Bawa aku menemuinya segera. Baik. 300 juta terjual untuk ketiga kalinya. Selamat kepada keluarga Shen karena telah mendapatkan petak nomor 5. Apa? Bidang 5. Bukankah itu bidang tanah di sebelah tempat pembuangan sampah? Bibi Shen, si tak berguna ini membuang 300 juta demi sebidang tanah tak bernilai. Ibu, mengapa Ibu ada di sini? Kau si tidak berguna. Kau menyebabkan keluarga Shen kita gagal mendapatkan bidang 2. Dan menghabiskan 300 juta untuk membeli bidang tanah yang tidak berharga. Pelelang saya tidak setuju dengan transaksi ini. Si tidak berguna ini tidak bisa mewakili keluarga Shen kita dalam pelelangan. Saya minta maaf tetapi palu sudah diketuk dan penjualan ini final. Jika Anda tidak mematuhi kontrak, Anda akan menghadapi denda 10 miliar yuan. Ini? Lin mau lihat kekacauan yang kau buat. Ibu percayalah, padaku kafling ini pasti akan naik nilainya. Menghargai nilainya. Aku bilang keluarga Shenmu benar-benar bingung. Menemukan menantu yang bodoh. Semua orang di Jiangcheng tahu bahwa lahan 5 dibangun di sebelah tempat pembuangan sampah. Jika itu bisa naik nilainya, mengapa itu akan disisakan untuk orang bodoh sepertimu? Hanya menghabiskan 300 juta yuan untuk membeli area sebesar lahan 5. Bibi Shen dia juga baru saja menyinggung Tuan Muda Chu dan Tuan Muda Liu. Kau si tidak berguna. Kau bahkan berani menyinggung Tuan Muda Chu dan Tuan Muda Liu. Kau benar-benar. Kau membuatku marah besar. Tuan Muda Chu, Tuan Muda Liu ini adalah kesalahan keluarga Shen kami. Karena tidak mengawasi dengan benar. Saya dengan tulus meminta maaf kepada kalian berdua. Dia hanyalah menantu yang tinggal di rumah keluarga Shen kami. Dia tidak benar-benar dianggap sebagai anggota keluarga Shen. Bibi Shen, Anda tidak perlu meminta maaf. Kami tahu si tidak berguna ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Shen Anda. Itu benar, tapi saya masih harus mengingatkan Anda untuk menjaga anjing Anda. Dikontrol dengan ketat. Jika dia menggigit seseorang yang dikenal itu tidak masalah. Tetapi konsekuensi menggigit orang asing tidak terbayangkan. Ya. Si tidak berguna. Cepat pergi bersujud kepada kedua tuan muda itu, dan akui kesalahanmu. Aku tidak salah, Jarin. Mengapa harus minta maaf? Kau berani membantahku. Apa kau tahu status Tuan Muda Chu dan Tuan Muda Liu? Biar ku beritahu. Jika kau bersujud dan mengakui kesalahanmu hari ini, maka masalah ini, aku akan menganggapnya selesai. Jika kau bersikeras mempertahankan harga diri hari ini, jangan salahkan aku jika aku berubah menjadi kejam. Menyuruh saya minta maaf. Sama sekali tidak mungkin. Kau, Tuan Muda Liu dan saya tidak membutuhkan permintaan maafnya. Lagi pula, siapa yang mau repot-repot berdebat panjang lebar dengan orang bodoh? Si bodoh ini menghabiskan 300 juta untuk membeli lahan yang tidak berharga. Bibi Shen, saya sarankan Anda menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu. Jika tidak ditangani dengan benar, keluarga Shen Anda mungkin menjadi lelucon terbesar di Jiangcheng. Ibu jangan dengarkan omong kosong mereka. Saya yakin dengan sebidang tanah ini, itu pasti akan naik nilainya. Saya tanya, apakah Anda benar-benar bodoh atau hanya berpura-pura? Tempat pembuangan sampah terbesar di Jiangcheng dibangun tepat di sana. Sampah ada di mana-mana. Dan Anda bilang, tanah itu bisa naik nilainya. Bibi, apakah Anda menyinggung perasaannya? Itu sebabnya dia sengaja membeli tanah ini. Berniat agar keluarga Xian jatuh. Sungguh menjaga dari bahaya siang dan malam.
Sulit untuk menjaga dari pencuri di dalam keluarga. Baiklah. Keluarga Shen kami memperlakukanmu dengan baik. Namun kau malah melakukan sesuatu yang merugikan keluarga Shen kami. Bibi Shen selama momen paling kritis pelelangan barusan. Dia keluar untuk menjawab panggilan telepon. Saya curiga dia menelpon pesaing keluarga Shen. Sengaja berusaha mencegah keluarga Shen memenangkan tawaran untuk tanah ini. Sekretaris He, jangan memfitnah orang lain dengan jahat. Kau masih tidak mau mengakuinya. Kalau begitu keluarkan ponselmu dan lihat riwayat panggilan, maka kita akan tahu. Tidak. Aku tak dapat mengungkapkan bahwa aku bisa berbicara dengan masa depan. Kenapa kau berdiri terpaku di sana? Keluarkan. Saya tidak pernah menelepon pesaing. Mengenai riwayat panggilan, itu adalah privasi saya. Anda tidak punya hak untuk melihatnya. Bibi Shen, apa kau lihat itu? Dia merasa bersalah. Lin, jika kau tidak menunjukkan riwayat panggilan hari ini, aku akan segera mengusirmu dari keluarga Shen. Mama, kenapa kamu sangat marah? Apa yang terjadi? Nak, suamimu ini ternyata berkolusi dengan pihak luar untuk merugikan keluarga Shen kita. Mama, bukankah ada kesalahpahaman? Bagaimana mungkin Lin mau menyakiti keluarga Shen? Nak, kenapa kau selalu memihak orang luar? Nona Shen Lin mau keluar untuk menjawab panggilan telepon. Dan ketika dia kembali, dia menyerah dalam pelelangan. Dia menyebabkan keluarga Shen kita kerugian 1 miliar yuan. Lalu dia menghabiskan 300 juta yuan untuk tanah yang tak berguna. Suruh dia mengeluarkan ponselnya. Tetapi dia merasa bersalah dan menolak. Oleh karena itu, Lin Mo pasti berkolusi dengan pihak luar untuk sengaja menyabotas keluarga Shen kita. Lin Mo, apakah yang dia katakan benar? King Sui, dengarkan penjelasan saya. Aku tidak ingin penjelasan. Aku hanya perlu kamu menjawab. Apakah yang mereka katakan benar atau tidak? Itu benar, tapi saya... Cukup. Jika kamu ingin membuktikan bahwa kamu tidak berkolusi dengan orang luar, maka serahkan ponselmu. King Sui, saya benar-benar tidak bisa menyerahkannya. Saya punya alasan. Apakah Anda benar-benar berpikir kami adalah anak berusia 3 tahun? Jika Anda tidak berani mengeluarkan ponsel Anda itu, membuktikan Anda berkolusi dengan orang luar. Saya tidak menyangka ini. Menantu yang tinggal di rumah keluarga Shen ternyata adalah seorang pengkhianat. Jika ini tersebar, keluarga Shen tidak akan pernah bisa mengangkat kepala lagi. Kalian berdua diam. King Sui, tolong percayai saya kali ini saja, oke? Percaya padamu. Alasan apa yang kami miliki untuk mempercayaimu? Aku bahkan curiga kau menyelamatkan tuan tua. Seluruh hal ini adalah penipuan. Nak, ceraikan dia. Jika kamu menyerahkan ponselmu untuk membuktikan bahwa kamu tidak bersalah, aku bisa memaafkan apa yang terjadi sebelumnya. Tapi jika kamu tidak menyerahkannya, maka aku hanya bisa mendengarkan mama. Saya benar-benar tidak bisa menerimanya. Baiklah, kalau begitu mari kita bercerai. King Sui, tidak bisakah kamu percaya padaku kali ini saja? Nak, cepat tinggalkan sampah ini. Mama, ada banyak tuan muda yang menunggu untuk datang dan melamar. Kamu adalah wanita paling cantik di Jiangcheng. Bibi Shen, bagaimana dengan saya? Saya selalu menyukai King Zhou. Karena dia akan bercerai juga. Mengapa tidak menikah dengan saya? Mengapa Anda mencoba ikut campur? Bibi Shen, bagaimana pendapat Anda tentang saya? Selama Anda setuju, saya akan segera datang untuk melamar. Sebutkan saja jumlah berapapun untuk mahar. Nak, apa kamu tidak lihat? Berapa banyak tuan muda di seluruh kota yang menantikanmu? Menikah dengan sampah ini telah menghancurkan seluruh hidupmu. Ibu selalu menentangnya. Ibu tahu dia bukan orang baik. Sekarang tampaknya penilaian ibu benar sepenuhnya. Dia hanyalah orang tak tahu terima kasih. Kau tidak berguna, jangankan menjadi menantu keluarga Shen. Kau bahkan tidak pantas menjadi anjing bagi keluarga Shen. Mama, aku tidak ingin menikah lagi sekarang. Aku ingin sendiri. Nah, selama kamu menceraikan sampah ini, ibu akan mendengarkan apapun yang kamu katakan. Oke, kalau begitu mari kita bercerai. Tunggu. Kau tidak berguna. Sudah selesai. Bukankah kalian semua mengira saya adalah mata-mata? Baiklah, saya akan menyelesaikan ini dengan Anda hari ini. Saya akan membayar 300 juta untuk kafling tanah nomor 5. Saya juga akan mengganti kerugian 1 miliar yang Anda rugikan. Apakah itu cukup? Apa kau sudah gila? Itu totalnya 1,3 miliar. Apa kau pernah melihat uang sebanyak itu?
Nak, jangan dengarkan dia. Dia sama sekali tidak mungkin bisa mendapatkan 1,3 miliar. Kurasa The dia film was hanya translated and mencoba menunda narrated by perceraian. M Media. cepat ceraikan dia. Sungguh kesombongan. Apakah Anda tahu apa arti 1,3 miliar? Keluarga kelas 3 biasa tidak akan bisa mendapatkan uang sebanyak itu seumur hidup. Apakah Anda tahu itu? Tuan Muda Chu, baru saja Anda menasihati saya untuk tidak mempedulikan si bodoh ini. Jadi mengapa sekarang Anda mulai mempedulikan si bodoh ini? King Sui, saya hanya butuh satu kata dari Anda. Bisakah Anda memberi saya waktu 3 hari? Jika saya tidak dapat menghasilkan 1,3 miliar dalam waktu 3 hari, Anda tidak perlu mengusir saya akan pergi sendiri. Lin, kau pikir kau ini siapa? Meminta keluarga Shen kami memberimu waktu 3 hari. Nah, kamu sama sekali tidak boleh termakan tipuannya. Kurasa dia hanya mencoba berpegangan pada keluarga Shen kami dan tidak mau melepaskan. Mama dia dan aku akan menyelesaikan masalah kami sendiri. Baiklah, kalau begitu aku akan memberimu waktu 3 hari. Jika kamu bisa menyelesaikan masalah ini dalam waktu 3 hari, aku akan meminta maaf kepadamu. Nah, kamu bodoh. Baiklah. Karena putriku sudah bicara. Aku akan memberimu waktu 3 hari. Jika kamu tidak bisa menyediakan uang itu dalam waktu 3 hari, ini tidak akan sesederhana perceraian. Sudah disepakati. Sampai jumpa dalam 3 hari. Grup Langsuan. Sekretaris Yang. Halo, apakah CEO yang ada di dalam? CEO Yan. Ada apa? Halo, saya ingin bertemu CEO Yan. Ingin bertemu Ci Oyan? Apa Anda punya janji? Saya butuh janji temu. Saya minta maaf. Anda tidak bisa bertemu Ci Oyan kami tanpa janji. Tolong bisakah Anda memberitahunya? CEO yang saya tahu CEO Anda baru-baru ini sedang bermasalah. Oleh sebuah kesepakatan bisnis, saya bisa membantunya. Hanya Anda. Ansi. Apa pekerjaan Anda? Apa pekerjaannya? Dia hanya seorang kurir. Ansi, apa yang kamu lakukan di sini? Saya tidak tahu ada apa dengan keamanan di bawah. Bagaimana mereka bisa membiarkan orang seperti Anda naik? Yansi, kamu mengenalnya. Kami sekelas saat masih sekolah. Tapi sekretaris Yang, biar saya jelaskan dulu. Saya tidak akrab dengannya. Saya mengerti. Ansi, bisakah kamu membantuku mengatur pertemuan dengan CEO Yan? Lin, mau status apa yang kau miliki sehingga pantas bertemu Ci Oyan? Saya punya urusan penting untuk dibahas dengan CEO The Yan. film was translated Jika and kamu bisa mengatur narrated pertemuan by M dengan CEO Media. Yan, aku akan membayar 1 juta. 1 juta kau mengandalkan dana bantuan hanya untuk sekolah. Dan kau mampu membayar 1 juta. Berhenti bercanda. Keamanan. Cepat usir dia. Tolong percayalah padaku. Saya benar-benar di sini untuk membantu CEO Yan menyelesaikan masalahnya. Kenapa kalian hanya berdiri di sana? Usir dia. CEO Yan. CEO Yan. Yang resmi CEO Grup Langsuan. Apa yang kalian perdebatkan? Ci Oyan, saya minta maaf. Ini adalah kelalaian tugas saya. Ci Oyan, jangan salahkan sekretaris Yang. Kurir inilah yang menyelinap naik ke sini. Sekretaris Yang baru saja meminta keamanan untuk mengusirnya. CEO Yan. Saya bisa membantu Anda berhasil bekerja sama dengan Grup Xiang. Beraninya kau bersikap begitu kasar. Keamanan cepat seret dia pergi. Tunggu sebentar. Saya ingin bekerja sama dengan Grup Xiang. Bagaimana kau tahu itu? CEO Yan, Anda ingin bekerja sama dengan Grup Xiang? Ini diketahui di seluruh Jiangqing jika Anda bertanya-tanya. Tolong, Anda sama sekali tidak boleh termakan tipuannya. CEO Yan, saya tahu sulit bagi Anda untuk mempercayai saya saat ini. Tapi saat ini, selain saya, benar-benar tidak ada orang lain yang bisa membantu Anda. CEO Yan, jangan percaya padanya. Dia adalah teman sekelas saya dan mulai mengantar makanan setelah lulus. Dia sama sekali tidak tahu apa-apa tentang investasi.
Si Eoyan, saya berani menjamin ini dengan hidup dan kekayaan saya. Jika saya tidak bisa menyelesaikannya, Anda bisa mengambil nyawa saya. Xiaoyan, apa gunanya hidupmu yang tidak berharga itu? Jika kau menunda urusan Xiaoyan, 10 nyawamu tidak akan cukup untuk mengganti kerugian. Lupakan saja bagaimanapun kerjasama dengan grup Chen. Sudah memiliki sedikit harapan. Karena kau begitu yakin. Kalau begitu ikut aku ke grup Xiang. Xiaoyan. Ini cukup. Tidak perlu bicara apa-apa lagi. Mari kita sudahi sampai di sini. Grup Xiang. Lin Mao, biar saya jelaskan satu hal dulu. Jika kau berhasil, keuntunganmu tidak akan kecil. Tapi jika kau mengacaukan segalanya, saya sama sekali tidak akan membiarkanmu lolos. Jangan khawatir, si Eoyan, saya pasti tidak akan mengecewakan Anda. Kerjasama ini menyangkut kelangsungan hidup seluruh grup. Kau hanya seorang kurir. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk mengatakan hal seperti itu? Saya punya rencana cerdik sendiri. Jika negosiasi gagal, saya sendiri yang akan meminta maaf. Kami tidak membutuhkan Anda di sini mengkritik segalanya. Baiklah, mari kita temui Xiaoyan dulu. Tunggu. Saya minum terlalu banyak air, saya harus ke toilet dulu. Xiaoyan, saya rasa orang ini bukan orang baik. Saya pikir dia hanya melarikan diri pada saat kritis. Jika dia berani menipu saya pasti akan membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian. Halo Yan Roshui, dan saya sudah sampai di tempat si Xiang. Cepat beritahu aku solusinya. Metodenya sangat sederhana, tunggu sampai si Xiang tidak setuju dengan kesepakatan bisnis ini. Kamu hanya perlu menyebutkan distrik Heping area perumahan Singsu Gedung 3 unit 3901. Si Xiang dari grup Xiang sebenarnya adalah menantu yang tinggal serumah. Dia sudah tunduk selama lebih dari 10 tahun. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memelihara seorang simpanan, dan bahkan punya anak. Ini dianggap sebagai garis hidupnya. Jika istrinya mengetahui masalah ini, dia pasti akan hancur total. Jadi selama kamu menyebutkan alamat ini, dia akan menyetujui segalanya seperti seorang cucu. Jadi begitu, aku mengerti sekarang. Mungkinkah dia benar-benar bisa membuat bapak yang berubah pikiran? Angan-angan belaka. Keluarga saya dan keluarga Xiang telah berteman selama beberapa generasi. Mana mungkin Tuan Xiang berubah pikiran hanya karena si tak berguna ini dan mengubah keputusannya. Jika si tak berguna yang Anda bawa ini bisa membuat Tuan Xiang berubah pikiran, aku Xiao Tian akan segera berlutut dan bersujud 3 kali kepadanya. Siapa tadi yang bilang akan bersujud padaku? Bagaimana Lin mau melakukannya? Tuan Xiang telah mengonfirmasi kerjasama dengan grup Longshuan. Dasar tak berguna, Anda cukup pandai berpura-pura. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk membuat Xie Xiang berubah pikiran? Jika aku tidak salah dengar, kamu yang baru saja bilang akan bersujud padaku 3 kali kan? Benar sekali. Kalau begitu aku menyesal harus mengatakan bahwa sekarang giliranmu bersujud. Tuan Xiang telah mengonfirmasi kerjasama dengan grup Longshuan kami. Hanya berdasarkan Anda. Apa kamu juga tidak percaya? Kalau begitu bagaimana kalau kita bertaruh juga? Baiklah, jika Anda kalah, Anda bersujud kepada saya 3 kali dengan keras. Dan jika kamu kalah? Jika saya kalah, saya akan berlutut dan memijat kaki dan punggung Anda. Bagus, kebetulan aku butuh seorang pelayan. Saya beritahu Anda dari mana Anda mendapatkan keberanian seperti itu. Anda berani berbicara keras bahkan ketika menghadapi kematian. Ada keributan apa ini? Tuan Xiang, Anda datang di saat yang tepat. Sampah ini bilang Anda berubah pikiran. Dan bahwa Anda akan bekerja sama dengan grup Longshuan. The film was translated Tuan Muda and Xiao, mulai narrated sekarang, by M. saya hanya Media. bisa bekerja sama dengan grup Longshuan. Apel. Tuan Xiang, Anda dan ayah saya adalah sahabat keluarga turun-temurun. Bagaimana Anda bisa bekerja sama dengan sampah ini? Kurang ajar.
Bagaimana cara Anda berbicara kepada Tuan Lin? Ini? Ini tidak mungkin. Dia benar-benar berhasil. Tuan Muda Xiao, kenapa kamu masih berdiri di sana seperti orang bodoh bersujud? Pergi bersujud kepada ibumu. Berandang. Tuan Lin sekarang berafiliasi dengan grup Xiang saya. Itu adalah taruhan yang kalian tetapkan sendiri barusan. Jangan mencoreng reputasi keluarga Xiao Anda. Aku. Baiklah. Saya akan berlutut. Tunggu. Saya beritahu Anda, Lin. Bahkan patung tanah liat pun punya batasnya. Jika Anda mendorong saya terlalu jauh, saya tidak akan mengampuni siapapun. Tuan Muda Xiao, jangan marah. Maksudku, masih ada satu orang lagi. Aku. Si Oyan. Tangani masalah yang Anda sebabkan sendiri. Aku. Ya. Saya beritahu Anda. Setiap orang punya pasang surutnya. Anda tunggu saja saya. Cukup. Mari CEO Yan, silakan duduk. Bapak CEO Chang, apakah Anda benar-benar setuju untuk bekerja sama? Tentu saja, Ruo Shui. Saya sudah menandatangani kontraknya. Ambillah. Terima kasih CEO Xiang. Jika Anda benar-benar ingin berterima kasih kepada seseorang, maka berterima kasihlah kepada Tuan Lin. Bapak Lin atas kebaikan yang besar ini. Ruo Xie akan mengingat ini seumur hidup saya. Tidak perlu berterima kasih. Si Owen, Anda harus memenuhi apa yang Anda janjikan kepada saya. Mohon yakinlah Bapak Lin, sekretaris yang transfer dana kepada Bapak Lin. Ya. Dasar sampah. 3 hari sudah habis. Cepat datang dan tanda tangani perjanjian cerai. King Zul, aku kembali. Mengapa Anda baru muncul sekarang, dasar sampah? Cepat tanda tangani perjanjian cerai ini, dan keluar dari keluarga Shen. Mama, aku sudah mendapatkan 300 juta itu. Aku pasti tidak akan menandatangani perjanjian perceraian ini. 300 juta bahkan merampok bank pun tidak akan secepat itu. Bibi Shen. Keluarga saya sudah menyiapkan hadiah pertunangan. Kami hanya menunggu sampah ini menandatangani. Tuan Muda Chu, mohon yakinlah. Putri saya ini pasti akan menikahi Anda. Mama King Zul dan aku belum bercerai. Apa yang dia lakukan di sini? Mama, bukankah kita sudah menyepakati semuanya? Setelah bercerai tidak perlu menikah lagi. Nak, kamu tidak mengerti. Ibu, bukankah ini semua demi kebaikanmu sendiri? Lin, cepat tanda tangani dokumen itu untuk saya. Aku Linmu menyatakan ini dengan jelas hari ini. King Zul adalah istriku. Aku pasti tidak akan The menandatangani film was dokumen ini. translated and narrated by M Anda. Media. Dasar bajingan tak tahu terima kasih. Hidup menumpang di keluarga Shen kami, minum dari keluarga Shen kami. Dan sekarang Anda masih ingin bergantung pada keluarga Shen kami. Beberapa orang terlahir sebagai orang rendahan. Terbiasa hidup miskin, tiba-tiba mereka mulai hidup enak. Wajar jika tidak ingin melepaskannya. Cukup dari kalian semua. Bapak Lin, saya tidak menyangka bahwa orang-orang di sekitar Anda begitu buta dan bodoh. Jika Anda tidak keberatan, saya Yan Roshie bisa menjadi istri Anda. CEO Yan. Anda CEO wanita grup Longsuan yang bermartabat. Mengapa Anda menyukai sampah ini? Sampah. Kalian benar-benar sekelompok orang yang buta dan bodoh. Bakat Bapak Lin adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa kalian tandingi seumur hidup kalian. CEO Yan, apakah Anda tidak tahu? Dia menghabiskan 300 juta yuan untuk tempat barang rongsokan.
Dia langsung menjadi bahan tertawaan Jiang Chen. Lalu, apakah Anda tahu bahwa Bapak Lin membantu saya mengamankan kesepakatan senilai puluhan miliar yuan? Komisi saja mencapai 500 juta yuan. Apa? Sampah ini menghasilkan 500 juta yuan. Bibishan selagi dia punya uang sekarang. Cepat jual tanah tak berharga itu kepadanya. Benar. Lin mau mari kita tidak membicarakan hal lain untuk saat ini. Cepat beli tanah tak berharga itu. Mama dengarkan aku, tanah ini benar-benar akan naik nilainya. Omong kosong, apa kau mencoba menarik diri dari kesepakatan ini? Baiklah. Karena kamu mengatakannya seperti itu. Kalau begitu aku akan membeli tanah ini. Tapi izinkan aku menjelaskan satu hal terlebih dahulu. Jika tanah ini naik nilainya, kamu tidak boleh menyesal. Berhenti bicara omong kosong. Siapapun yang menyesalinya akan mati dengan kematian yang mengerikan. Baiklah. Aku tanda tangan. Kerugian dari tanah yang tidak berharga itu telah sepenuhnya terbayar. Kalau begitu mengenai King Zui dan aku, kamu harus berhenti ikut campur. Apa yang sedang kau bicarakan? Kau masih berutang 1 miliar yuan. Mama karena Lin Mo sudah mengganti kerugiannya. Tolong berhenti mempersulitnya. Nah, lihat Tuan Muda Chu. Bernilai puluhan miliar yuan. Pewaris keluarga Chu. Sekarang lihat dia. Seorang pria simpanan yang hidup dari wanita. Mama. Baiklah. Jika dia bisa menghasilkan 1 miliar yuan lagi, maka aku tidak akan ikut campur dalam urusanmu. Jika dia tidak bisa menghasilkannya, maka jangan salahkan aku karena tidak berperasaan. Semua orang bilang putri tertua keluarga Shen sangat cerdas. Tapi melihatnya hari ini, dia hanyalah wanita yang sangat bodoh. Meninggalkan pria sebaik itu kau tidak menginginkannya. Baik jika kau tidak menginginkannya. Aku Yan Ruoshi menginginkannya. Lin Mo. Ayo pergi. Ayo kita ambil surat nikah kita. Tunggu. Apa? Kenapa kau terburu-buru untuk menikah? Peyaku pria Shen King Zui tidak akan pernah diserahkan kepada orang lain. Pernikahan ini tidak akan berakhir hari ini dan juga tidak akan berakhir di masa depan. Xie Yan, tolong lupakan ide ini. Apakah kau dan dia bercerai atau tidak itu bukan terserah padamu. Itu tergantung pada keputusan Lin Mo. Lin Mo katakan pada kami. Pilih aku atau Shan Qingzu. Lin mau kamu katakan sendiri kepada kami, siapa yang kamu sukai? Nah, kenapa kau masih memperebutkannya? Si tidak berguna ini, apa bagusnya dia? The film was translated Bibi, and aku mendukungmu, narrated cepat by suruh putrimu Emilia. menceraikannya. Aku menginginkan pria ini. Aku ingin lihat siapa yang berani mengambilnya. Ibumu sangat membencinya. Kenapa kau mempertahankannya? Ibuku adalah ibuku dan aku adalah aku. Sialan, ada apa dengan orang ini? Dua wanita tercantik di Jiangchen memperebutkannya. Perumahan distrik keuntungan bisa meningkat 100 kali lipat. Apa tempat sampah menjadi perumahan di kawasan sekolah? Nilainya meningkat 100 kali lipat. Dihargai 100 kali lipat. Tuan Muda Chu. Kau tidak salah lihat kan? Tempat sampah itu akan dipindahkan. Sebuah sekolah unggulan akan dibangun di atas tanah itu. Harga tanahnya langsung meningkat 100 kali lipat. 100 kali. Jika kau mengatakannya seperti itu, 300 juta bukankah itu 30 miliar? Nyonya Shen. Selamat untuk Anda. Anda benar-benar mendapatkan lot nomor 5. Saya di sini hari ini untuk membahas akuisisi. Ini adalah kontrak akuisisi. Yang perlu Anda lakukan hanyalah menandatangani. 30 miliar akan segera ditransfer. Ada apa? Nyonya Sheng, apakah ada masalah dengan kontrak ini? Jika ada masalah Anda bisa menyampaikannya. Asal Anda menandatangani. Xiao Sang, kau salah orang. Tanah ini bukan lagi milik keluarga Shen. Itu milik Tuan Lin. Benarkah begitu?
Tuan Lin mohon lihat kontrak ini dengan cepat. Jika ada masalah dengan harga, saya bisa menaikkan tawaran. Selamat Tuan Lin. Anda kini telah menjadi miliarder muda terkaya di Jiangchen. Kalau begitu saya permisi sekarang. Sekarang siapa di antara kalian yang masih berani memanggilnya si tidak berguna? Sayang, ayo pergi. Si Elyan tolong berhenti bercanda dengan Kuok. Aku belum selesai mengurus masalah keluargaku. Baiklah, aku akan mendengarkan suamiku. Kalau begitu aku akan menunggumu di rumah. Masih tersisa 3 menit hingga batas waktu 3 hari. Aku akan mentransfer sisa 1 miliar kepadamu. 1 miliar apa? Jelas itu 30 miliar. 30 miliar itu semuanya milik keluarga Shen kita. Mama, kamu baru saja bersumpah di depan semua orang bahwa apapun yang terjadi pada tanah ini, di masa depan kamu tidak akan menyesalinya. Aku tidak peduli, Lin mau serahkan seluruh 30 miliar itu padaku. Diam. Apakah Anda belum cukup malu? Itu adalah uang yang dia peroleh melalui kemampuannya sendiri. Dan Anda masih ingin mencurinya tanpa hati nurani. 30 miliar ini milik Lin Mo. Baik, kalian semua bersekongkol untuk menggertakku. Oke, jika dia tidak pergi, aku yang akan pergi. Bibi tunggu aku Bibi. Lin Mo. Ini salahku karena gagal mendisiplinkannya. Membuatmu menderita begitu banyak kesulitan. Ayah jangan biarkan perasaan kita terpengaruh. Ayah, apa yang ayah katakan? Aku benar-benar setia The pada film King was Su. translated Kami benar-benar saling and mencintai. narrated by M Media. Istriku. Siapa istrimu? Bukankah kamu baru saja berencana pergi dengan Roshui itu? Tuhan tahu aku tidak bersalah. Kapan aku pernah bilang aku ingin pergi bersamanya? Aku tidak peduli jika kamu ingin tetap bersamanya. Kalau begitu jangan bersamaku lagi. Istriku. Aku sungguh hanya mencintaimu. Aku bersumpah, aku benar-benar mengabdi padamu. Begitu baru benar. Sayang, karena aku sangat baik padamu. Apakah ada hadiah? Hadiah? Bagaimana kalau kamu tidur di ranjang malam ini? Kalau begitu kamu akan demam lagi. Aku juga tidur di ranjang. Benarkah? Aku sangat mencintaimu, sayang. Linmu, aku sangat menyukaimu. King Zui, aku merasa seperti baru bermimpi. Tapi sekarang aku bisa berbaring di sini bersamamu. Tidak ada hal lain yang penting. Suami, aku minta maaf. Aku membuatmu menderita begitu banyak kesulitan selama ini. Gadis bodoh, apa yang kamu bicarakan? King Su, kalau begitu mulai sekarang, apakah kita bisa tidur di ranjang yang sama setiap hari? Tentu saja aku istrimu sekarang. Mulai sekarang kamu bisa tidur dimanapun kamu mau. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau padaku. Sayang, kamu yang mengatakannya. Tunggu sebentar. Kamu harus menjelaskan dengan jelas terlebih dahulu. Apa sebenarnya hubunganmu dengan Yan Roshui itu? Kami hanya teman biasa. Teman biasa. Bagaimana teman biasa bisa berakhir berbaring di ranjang orang lain? Sayang, aku sungguh hanya memilikimu di hatiku. Bagaimana kalau begini, aku akan menelepon Yan Roshui sekarang juga untuk membuktikan bahwa kami tidak bersalah. Baiklah, silakan telepon. Halo suamiku. Apa kau merindukanku? Si Elyan saya adalah pria yang sudah menikah. Jangan panggil aku begitu. Benarkah kalau begitu aku makin menyukainya? Roshui, berhentilah main-main. Tidak ada yang terjadi di antara kita kemarin kan? Kemarin, kita baru saja makan malam bersama dan minum anggur. Dan kemudian kita berbaring di tempat tidur bersama sebentar. Jika kamu mengatakannya seperti itu, sepertinya semua yang seharusnya terjadi memang sudah terjadi. Tidak. Lin mau dasar bajingan. Tidak, sayang. Tidak ada apa-apa yang terjadi antara aku dan dia. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku janji akan menangani masalah ini dengan benar. Baiklah, kalau begitu aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Roshui.
Kamu datang ke rumahku sekarang. Kamu tidak sabaran sekali. Tidak. Tak adakah hal yang perlu dibahas selain di ruang tamu? Kenapa mengatakannya di sini? Katakan di sini saja. Baik, aku akan jujur, kau menempatkanku dalam posisi sulit. Cepatlah dan pulang bersamaku. Di depan istriku. Jelaskan situasi di antara kita berdua. Kalau tidak aku akan kesulitan nanti. Shen Qingsu yang baik. Kamu sudah mulai mengklaim wilayahmu. Kalau begitu, aku juga tidak akan sungkan. Lin Mo, aku sangat menyukaimu. Dan kamu ingin aku pergi dan menjelaskan semuanya untukmu. Tidak mungkin mustahil. Aku mohon padamu ya, tolong bantu aku dengan permintaan ini. Aku akan melakukan apapun yang kamu minta, aku bersumpah. Apapun boleh. Kamu mengatakan itu, ingat. Karena kamu bersedia melakukan apa saja. Kalau begitu minumlah ini. Usai kau minum, aku akan ikut denganmu menjelaskan pada Shen Qingsu. Bisakah kamu jelaskan dulu sebelum aku minum? Tidak. Baiklah, baik. Kamu sudah The janji. film was Usai aku translated meminumnya, and kau akan pulang narrated bersamaku by M. menjelaskan Media. kepada istriku. Baiklah, ayo cepat pergi. Lin Mo, apakah kamu tidak merasa pusing? Apa yang terjadi? Ruosun, apakah kamu? Lin Mo. Kali ini aku tidak akan membiarkan siapapun mengambilmu dariku lagi. Tidak, Ruosui, aku datang mencarimu untuk pulang dan menjelaskan. Sekarang kali ini benar-benar mustahil untuk menjelaskan dengan jelas. Menjelaskan apa? Hal yang dilakukan dengan persetujuan bersama. Tidak. Kapan aku setuju? Apakah aku belum cukup memuaskanmu? Apakah kamu ingin mencobanya lagi? Bukan itu maksudku. Baiklah, baiklah. Selama kamu tidak membicarakan ini dan aku tidak membicarakan ini, istrimu tidak akan tahu. Tapi kurasa aku mengerti sekarang. Shen Qingsu ini. Mengapa dia melekat padamu dan tidak mau melepaskan? Selain menghargai kemampuanmu. Kamu cukup berisi, bukan? Bagaimana, siapa yang membuatmu merasa lebih baik, aku atau Shen Qingsu? Ruosui, tolong jangan bercanda, oke? Awalnya aku mencarimu agar pulang dan menjelaskan semuanya pada istriku. Jika kita berdua ketahuan, aku pasti tidak akan bisa masuk ke rumahku lagi. Apa yang perlu dikhawatirkan? Bila dia melarangmu pulang, tidurlah di tempatku saja. Kamu. Cukup sudah. Aku ada urusan lain, jadi aku pergi dulu. Ini puluhan ribu yuan untuk uang saku. Ambil ini dan belilah suplemen untuk menyehatkan tubuhmu. Lin Mo, di mana kau? Cepat kembali. Sesuatu yang besar akan terjadi. Oh, aku akan segera kembali. Ayah. King Zui. Apa yang terjadi? Kompetisi pemilihan gubernur 5 tahunan Lin Mo akan segera dimulai. Sekarang, semua keluarga besar di Jiangcheng sedang mengumpulkan dana. Berencana untuk membuat langkah besar di pelelangan. Dalam beberapa hari. Apa hubungannya pemilihan gubernur ini dengan pelelangan? Lin Mo, kamu tidak tahu detailnya. Lelang ini tampaknya menjual barang. Tetapi pada kenyataannya ini adalah tentang memihak. Kursi gubernur Jiangcheng sedang diperebutkan oleh wakil gubernur Zhu dan wakil gubernur Wu. Untuk mendukung seseorang, Anda menawar barang mereka di lelang. Lalu siapa yang didukung keluarga Shen kita? Tentu saja itu wakil gubernur Zhu. Siapa di Jiangcheng yang tidak kenal wakil gubernur Zhu? Kekuasaannya sangat besar. Dalam pemilihan gubernur ini, wakil gubernur Zhu terpilih. Sudah menjadi kepastian. Karena kita sudah membuat pilihan. Apa yang masih kita khawatirkan? Kali ini, semua keluarga berpengaruh fokus pada lelang ini. Tepatnya untuk menunjukkan kesetiaan mereka kepada wakil gubernur Zhu. Begitu wakil gubernur Zhu berpihak pada kita punya kesempatan menjadi keluarga terdepan di Jiangcheng. Keluarga kita hanya punya 50 miliar. Kudengar keluarga Chu sudah menyiapkan 80 miliar. Selain itu, ada rumor bahwa keluarga Xiao sudah mencadangkan 100 miliar. Baiklah,
Ayah, aku akan mencari solusinya. Solusi apa yang mungkin bisa kamu temukan mengenai insiden terakhir? Kurasa itu hanya keberuntungan di pihakmu. Kamu hanya perlu menghindari menimbulkan masalah bagi keluarga Shen kita. Dan itu sudah merupakan berkah. Suami, tolong jangan terlalu memaksakan diri. Ini bukan jumlah uang yang kecil. Jangan khawatir, istri aku punya rencana. Kenapa kamu tiba-tiba menelponku? Apakah kamu punya cara agar aku bisa menghasilkan puluhan miliar? Idealnya ratusan miliar. Uang sebanyak itu. Hari pemilihan gubernur Jiangkang semakin dekat. Aku perlu mengumpulkan lebih banyak dana untuk mendapatkan keunggulan di depan wakil gubernur Su. Hari pemilihan gubernur Jiangcheng. Wakil gubernur Su. Ya, ada apa? Tunggu. Aku tiba-tiba teringat sesuatu. Tunggu aku sebentar. Oke, cepatlah, kalau begitu. The film was translated and narrated by M Media. Sama sekali, jangan dukung wakil gubernur Su. Kenapa? Apakah wakil gubernur Su tidak akan menjadi gubernur? Tidak, dia akan menjadi gubernur. Tidak, lalu kenapa aku tidak boleh mendukungnya? Meskipun wakil gubernur Su menjadi gubernur. Tetapi pada hari pertama dia tiba-tiba meninggal, karena sakit. Meninggal. Ya. Lalu wakil gubernur Wu menggantikannya, dan menjadi gubernur provinsi Jiang. Astaga. Semua keluarga pendukung wakil gubernur Su sebelumnya, telah dimusnahkan. Tidak ada satupun yang selamat. Oleh karena itu, kamu sama sekali tidak boleh mendukung wakil gubernur Su. Kalau tidak, kita berdua akan mati tanpa tempat pemakaman. Jangan berani-beraninya kamu mencelakaiku. Jangan khawatir, aku jelas tidak akan mencelakai diriku sendiri. Baiklah, aku tahu apa yang harus dilakukan. Bagus, aku akan menunggu kabar baik darimu. Benar. Aku sudah mengirim semua proyek investasi terbaru untukmu. Dijamin akan menghasilkan ratusan miliar untukmu. Bagus. Ayah King Zui. Kalian sama sekali tidak boleh mendukung wakil gubernur Su. Lin Mo, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Suami, pemilihan gubernur ini menyangkut kelangsungan hidup seluruh keluarga Shen kita. Kau tidak boleh berbicara sembarangan. Omong kosong macam apa yang kamu ucapkan? Kamu pembawa malapetaka. Tidak mendukung wakil gubernur tuh. Apakah kita seharusnya mendukung wakil gubernur Wu saja? Ya, kita harus mendukung wakil gubernur Wu. Kurang ajar. Lin Mo, jangan kira sedikit uang membuatmu bisa menentang semua otoritas. Aku memberitahumu. Masalah ini bukan urusanmu. Ayah, percayalah padaku. Suami, hentikan pembicaraan sekarang. Nah, lihat dia. Dia hanya orang bodoh yang beruntung. Ceraikan dia segera. Jangan menyeret keluarga Shen kita ke bawah. Aku tahu sulit bagimu untuk mempercayaiku saat ini. Tetapi kamu harus mendengarkanku. Jangan dukung wakil gubernur Su. Kalau tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Dasar bajingan. Beraninya kamu bicara omong kosong. Ayah Lin Mo mungkin sakit. Jangan salahkan dia. Aku tidak peduli apakah dia sakit atau bodoh. Singkatnya, jika kamu mengatakannya lagi, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Mengapa kamu masih banyak bicara dengannya? Usir dia dari keluarga Shen kita sekarang juga. Karena tidak ada satupun dari kalian yang mempercayaiku. Baiklah, aku akan mencari cara untuk menanganinya sendiri. Ini keterlaluan. Setelah masalah ini selesai, King Zio, ceraikan dia. Benar sekali. Ceraikan dia. Ayah, ibu, aku mengabaikan kalian sekarang. Hai Ruosui, kamu di mana? Ada apa, suamiku? Sudah merindukanku. Aku punya urusan penting untukmu. Aku di rumah. Langsung saja datang ke sini. Oke. Ruosui, ada hal penting yang ingin kubahas denganmu. Ruosui, dengarkan aku. Ada apa? Apapun itu bicarakan nanti. Selesaikan urusanku dulu. Tunggu, apa yang kamu coba lakukan? Melakukan apa? Apa yang sedang aku lakukan? Tentu saja itu. Jangan. Kemari. Jangan kemari. Katakan padaku apa urusan serius itu. Saya ingin melakukan investasi melalui perusahaan Anda. Investasi macam apa? Saya akan memberikan uangnya kepada Anda. Dan kemudian Anda tinggal melanjutkan sesuai rencana saya. Jadi kamu menyuruhku bekerja untukmu? Anda mau melakukannya atau tidak? Ya, siapa suruh kamu menjadi suamiku tersayang? Bagaimana kamu ingin melanjutkannya? Apapun baik-baik saja bagiku. Baiklah, saya sudah mengirimkan informasi investasinya kepada Anda, lihatlah sendiri.
Siapa yang berinvestasi seperti ini? Lanjutkan saja sesuai rencana saya. Baiklah, bagaimanapun aku punya uang. Paling buruk, aku akan menafkahimu nanti. Pertemuan pemilihan ini, keluarga Shen kita harus memimpin. Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Dari mana kita akan mendapatkan uang sebanyak itu? Bukankah Lin Mo punya 30 miliar? Suruh dia mengeluarkan semua uang itu. Tidak. Itu juga uang milik keluarga Shen kita. Tanpa keluarga Shen kita, mungkinkah dia mendapatkan uang sebanyak itu? Bahkan jika dia memberi kita 30 miliar itu masih belum cukup. Tuan Muda Cui merilis berita yang mengatakan dia sudah memiliki 80 miliar. Kurasa, dia memiliki jauh lebih banyak dari jumlah ini. Bukankah Lin Mo mengenal rubah betina Yan Roshi itu? Suruh dia pergi meminjam darinya. Dia. Apakah dia akan setuju? Mampu membantu keluarga Shen kita meminjam uang. Itu adalah berkah yang tidak bisa dia dapatkan dalam 3 masa hidup. Aku tidak percaya dia berani menolak. Ibu dan ayah, kalian membutuhkan saya untuk apa? Menantu, cepat duduk di sebelah ibu. Ibu tolong katakan saja apa yang perlu ibu katakan. Menantu keluarga Shen kita telah menyiapkan 50 miliar untuk wakil gubernur Chu. Bagaimana dengan keluarga Chu? Mereka menyiapkan 80 miliar. Kurasa kau harus berikan pada kami 30 miliar yang kau dapatkan sebelumnya. Juga, pergi pinjam 20 miliar lagi dari Yan Roshi. Dengan begini keluarga Shen kita akan punya 100 miliar. Kurasa keluarga Chu tidak akan bisa bersaing dengan kita. Saya mengerti. Ibu dan ayah, uang saya itu sudah terikat di pasar saham. Saya benar-benar tidak bisa mengambilnya. Mengenai Yan Roshi, saya sama sekali tidak mengenalnya. Dia pasti tidak akan meminjamkannya kepada saya. Aku tahu kau bajingan tak tahu terima kasih. Makan dan minum atas biaya keluarga Shen. Dan saat keadaan menjadi kritis kau bersembunyi. Ibu saya benar-benar tidak punya uang. Karena kau tidak mau meminjamnya kalau begitu keluar. Ketika keluarga Shen kita mencapai kejayaan, jangan pernah berpikir untuk berbagi sedikit pun kesuksesan kita. Tempat lelang. Wakil Gubernur Zhu. Saya Xiao Tian dari perusahaan Xiao. Wakil Gubernur Su. Saya dengar Anda sangat menyukai patung Buddha emas. Jadi saya secara khusus melakukan perjalanan ke Gunung Jihua dan membawa kembali satu patung yang telah disucikan. Silakan lihat. Jadi ini Tuan Muda Shao. Saya pernah mendengar orang membicarakan Anda. Reputasi Anda sebagai pemuda menjanjikan memang layak. Terima kasih Wakil Gubernur atas pujiannya. Terima kasih. Wakil Gubernur Zhu, saya Chu Yu. Anda bahkan menggendong saya ketika saya masih kecil. Kakak saya bilang Anda suka hantu porselen. Jadi dia meminta saya membawakan Anda vas porselen bermotif mingking ini. Kakek tua Chu. Apakah dia baik-baik saja? Kakak saya dalam keadaan sehat. Terima kasih Wakil Gubernur Zhu atas perhatian Anda. Wakil Gubernur Zhu. Nama saya Liu Yutian. Ini adalah daun teh Breaking Ming kualitas terbaik, silakan. The film was Tidak buruk. translated and narrated by M Media. Saya ingat Anda. Terima kasih Wakil Gubernur. Wakil Gubernur Zhu, saya adalah kepala keluarga Shen. Saya dengar Anda senang memanah di waktu luang Anda. Mohon terima cincin jempol pemanah giok ini, Tuan. Baiklah.
Wakil Gubernur Wu, saya Lin Mo dari keluarga Shen. Wakil Gubernur Wu. Keluarga Shen. Bukankah kalian semua pergi ke pihak Wakil Gubernur Zhu? Mengapa Anda datang kepadaku? Tentu saja saya di sini untuk mendukung Anda. Wakil Gubernur Wu adalah naga dan Phoenix di antara manusia. Perkembangan Jiangcheng di masa depan akan sepenuhnya bergantung pada Anda. Menantu yang tinggal serumah dari keluarga Shen justru lari ke pihak Wakil Gubernur Wu. Tuan Muda Shao, apakah Anda tidak tahu? Dia jelas meremehkan Wakil Gubernur Zhu. Sungguh berani. Dia bahkan meremehkan Wakil Gubernur Zhu. Baiklah, dasar sampah, kamu bahkan meremehkan Wakil Gubernur Zhu. Kurasa kamu sedang mencari mati. Beberapa orang benar-benar tidak tahu luasnya langit dan bumi. Bukankah lebih baik hanya menjadi anjing di keluarga Shen? Mengapa lari ke sini untuk mempermalukan diri sendiri? Kurasa keluarga Shen telah mengalami nasib buruk selama 8 generasi karena telah menerima menantu yang tinggal serumah sepertimu. Semuanya. Saya tidak pernah mengatakan satu kata buruk pun tentang Wakil Gubernur Zhu. Kau masih bilang tidak? Kau baru saja bilang Wakil Gubernur Wu adalah naga dan Phoenix di antara manusia. Bukankah itu berarti Wakil Gubernur Zhu lebih buruk daripada babi atau anjing? Lin Mo berhenti mencoba berdebat. Kami semua mendengarnya dengan telinga kami sendiri. Beraninya sepotong sampah belaka berbicara tanpa malu di sini. Hari ini aku akan bertindak atas nama Wakil Gubernur Zhu dan memberimu pelajaran yang bagus. Tampaknya para tuan muda ini tidak hanya pandai menjilat, tetapi Anda juga cukup terampil dalam menimbulkan masalah. Wakil Gubernur Zhu, orang ini benar-benar berani memfitnah Anda. Dia bilang Wakil Gubernur Wu adalah naga dan Phoenix di antara manusia. Dan bahwa Jiangcheng akan bergantung pada Wakil Gubernur Wu di masa depan. Itu berarti dia menyiratkan Anda lebih rendah dari yang lain. Siapa nama Anda? Nama saya Lin Mo. Menantu yang tinggal serumah dari keluarga Shen. Menantu yang tinggal serumah. Wakil Gubernurku, mohon dengarkan penjelasanku. Menantu tinggal serumah keluarga Shen memang hebat. Lin Mau, dasar anjing. Kau membuat masalah lagi untukku. Masalah bukanlah apa-apa. Hanya saja dia menghina Wakil Gubernur Zhu. Mengatakan dia lebih buruk daripada babi atau anjing. Lin Mo, kenapa kau tidak cepat-cepat berlutut untuk meminta maaf? Wakil Gubernur Chu, kami gagal dalam mendisiplinkan diri. Lin Mo sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga kami. Aku selalu tidak setuju putriku menikah dengannya. Dia tanpa henti mengganggu putriku. Saya tidak menghina Wakil Gubernur Zhu. Tidakkah Anda dengar barusan? Lin Mo, kenapa kau tidak cepat-cepat berlutut untuk meminta maaf? Jika Anda meminta saya minta maaf, haruskah saya melakukannya? Saya tidak menghina siapapun, mengapa saya harus meminta maaf? Kau berani membantahku. Kau telah menyebabkan masalah serius. Baiklah, semuanya The berhenti film was berdebat. translated and narrated by Sidang pemilihan NVIDIA. akan segera dimulai. Itu adalah prioritasnya. Lin Mo, tunggu hingga semuanya selesai lalu kau akan tahu sikapku padamu. Nah, aku akan lihat bagaimana kau mati hari ini. Berani menyinggung Wakil Gubernur Zhu di sini. Hidupnya pasti tamat. Kita masih belum tahu siapa yang akan mati. Sampah ini begitu menantang Baka saat menghadapi kematian. Aku akan lihat bagaimana kau memohon belas kasihan nanti. Kita akan urus orang tak berguna ini nanti. Urusan utama kita lebih penting. Pertemuan kampanye dimulai sekarang. Silakan sampaikan pandangan Anda. Keluarga Li kami menawarkan dana kampanye 10 miliar kepada Wakil Gubernur Zhu. Keluarga Liu, kami menawarkan dana kampanye 30 miliar kepada Wakil Gubernur Zhu. Keluarga Shen, kami bersedia menyumbangkan dana kampanye 50 miliar. Untuk Wakil Gubernur Zhu.
Keluarga Shen benar-benar habis-habisan. Total aset gabungan keluarga Shen hanya 50 miliar kar. Ya benar. Keluarga Shen datang kali ini dengan tujuan sukses mutlak. Tapi keluarga Xiao Chu dan Liu pasti tidak akan membiarkan keluarga Shen berhasil. Pertunjukan yang bagus akan segera dimulai. Keluarga Chu kami menyumbang dana kampanye 80 miliar. Untuk Wakil Gubernur Zhu. Keluarga Xiao kami menyumbang dana kampanye 100 miliar. Didedikasikan untuk Wakil Gubernur Zhu. Kalian keluarga Shen mencoba bersaing denganku. Kalian masih jauh tertinggal. Lin mau cepat tarik uang yang kau miliki di pasar saham. Juga pinjam 10 miliar lagi dari Yan Roxie. Saya sudah bilang pada Anda, uang di pasar saham terikat. Saya tidak bisa mengambilnya. Lin mau kau telah menyinggung wakil gubernur tuh. Apa kau tidak akan mengeluarkan uang itu? Apa kau mencoba menyeret keluarga Shen kita bersamamu? Baiklah. Saya akan menawar. Begitulah seharusnya. Saya Lin mau menyumbang 500 miliar. Untuk Wakil Gubernur Wu. Tuan Lin, apa Anda yakin dana kampanye Anda diberikan kepada Gubernur Wu? Ya saya yakin. Lin Mo, apakah kamu gila? Saya tidak gila. Bukankah kau bilang kau tidak punya uang? Untuk berinvestasi pada Wakil Gubernur Zhu memang saya tidak punya. Tetapi untuk berinvestasi pada Wakil Gubernur Wu saya punya. Kau binatang. Ubah kembali segera. Kami berinvestasi pada Wakil Gubernur Tu. Bukan Wakil Gubernur Wu. Saya akan mengatakannya lagi. Saya berinvestasi pada Wakil Gubernur Wu. Lin Mo, kau ingin membunuh seluruh keluarga kita bukan? Wakil Gubernur Tu, menantuku punya masalah dengan kepalanya. Tolong jangan dengarkan dia. Kami semua berinvestasi pada Anda. Tidak bisakah Anda mempercayai saya kali ini saja? Kita harus berinvestasi pada Wakil Gubernur Wu kali ini. Lin Mo, berhentilah bertingkah gila. Melakukan ini akan menghancurkan keluarga kita. Lin Mo, aku mohon padamu. Jika kau melakukan ini, itu benar-benar akan menghancurkan keluarga Shen kita selamanya. King Zhu ayah, tidak bisakah kalian mempercayai saya kali ini saja? Kita adalah keluarga, saya pasti tidak akan merugikan kalian. Kau sudah menghancurkan seluruh keluarga kita sekarang. Tuan Lin, The aku film akan was bertanya sekali lagi translated padamu. and narrated Apakah by dana kampanye Unmedia. sebesar 500 miliar itu diarahkan ke Wakil Gubernur Wu? Ya saya yakin. Lin Mo, aku pikir kau benar-benar sudah gila. Keluarga Shen pasti mengalami nasib buruk selama 8 generasi. Sampai benar-benar terlibat dengan bencana seperti itu. Ya siapa yang tidak tahu? Wakil Gubernur Zhu sudah ditetapkan secara internal sebagai Gubernur Jiangcheng berikutnya. Dia bahkan berani memilih Wakil Gubernur Wu. Ini hanyalah penghinaan terhadap Wakil Gubernur Zhu, dan dia melakukannya di depan begitu banyak orang. Menghina Wakil Gubernur Zhu secara langsung. Begitu Wakil Gubernur Zhu menjabat, keluarga Shen akan tamat. Sepertinya Lin Mo ini pasti memendam kebencian yang mendalam terhadap keluarga Shen. Dia bersumpah tidak akan tenang sampai keluarga Shen hancur. Lin Mo, kau benar-benar momot bagi keluarga Shen. Tidak masalah jika kau hanya ingin mati sendiri. Mengapa kau harus menyeret Nona Shen bersamamu menuju kematian? Bukankah dia hanya mencari teman di jalan menuju dunia bawah? Keluarga Shen kalian benar-benar memiliki menantu yang luar biasa. Dia benar-benar takut kalian mungkin hidup 1 hari lebih lama. Bagaimana Anda tahu bahwa pilihan saya salah? Lin Mo, aku suka sekali melihatmu bertingkah seperti keledai yang keras kepala. Lin Mo, aku benar-benar mengagumimu dalam hal penghancuran diri.
Linmo. Katakan padaku, bukankah hidup sebagai menantu yang mendukung istri dan membesarkan anak lebih baik? Mengapa kau harus keluar dan mencelakai orang? Dan mencelakai keluargamu sendiri pula? Wakil Gubernur tuh. Kami tidak punya hubungan dengan Lin Mo. Dia bukan anggota keluarga Shen kami. Dia bukan anggota keluarga Shen kami. Wakil Gubernur Zhu, jika kami memilih Wakil Gubernur Wu, bagaimana mungkin kami bisa memberikan Anda dana kampanye 50 miliar? Bukankah itu akan menjadi kontradiksi? Wakil Gubernur Chu ya? Tolong Anda tidak boleh tertipu oleh bajingan ini. Pilihan Linmo adalah masalah pribadinya. Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga Shen kami. Qing Zhu, cepat putuskan hubungan dengan bajingan ini. Ibu. Ibu apa? Jika kau ragu lebih lama lagi, keluarga Shen kita akan hancur selamanya. Anggap ini ibumu memohon padamu. King Zhu, percayalah pada saya kali ini saja. Bagaimana aku bisa mempercayaimu sekarang mengingat keadaannya? Nama Anda Linmo benar. Ya, Sangat bagus, sangat bagus. Anak muda. Anda benar-benar tidak tahu batasan Anda sendiri. Wakil Gubernur Zhu, Ada apa? dana kampanye kita kali ini. Tidak ada kesepakatan di bawah tangan bukan? Tentu saja tidak. Kalau begitu kepada siapa saya menginvestasikan uang itu? Juga merupakan pilihan saya sendiri bukan? Itu benar. Siapa yang Anda pilih? Itu adalah kebebasan Anda. Pada hari saya menjabat, tidak akan ada lagi keluarga Shen yang tersisa di Jiancheng. C.E. Shen. Sudah saatnya kerja sama keluarga Zhou dan keluarga Shen dihentikan. Saya harap Anda bersiap dengan cepat untuk pembayaran proyek terutan yang harus dibayarkan kepada kami. Shen Qingzhou mulai sekarang. Keluarga Liu kami tidak akan memiliki hubungan lebih lanjut dengan keluarga Shen Anda. C.E. Shen. Kita juga harus membahas pengakhiran kontrak kita. C.E. Shen, Anda telah menyinggung Wakil Gubernur Zhu, dan kami tidak berani bekerja sama dengan Anda lagi. Kami harap utang-utang kami dapat segera dibereskan. Xiaoshan, kelompok kami adalah organisasi kecil. Kami tidak mampu menampung Buddha besar seperti keluarga Shen. Biarlah kerja sama kita berakhir di sini. Xiaoshan, jangan salahkan kami karena memukulmu saat kau jatuh. Jika kami tidak memukulmu saat kau jatuh, kamilah yang akan mati. Linmo telah menghancurkan keluarga Shen. Kurasa kau sangat senang dengan hasil ini bukan? Tuan Muda Shao, masih belum diketahui siapa yang akan menang. Saya harap ketika saatnya tiba Anda masih bisa seperti hari ini. Tersenyum begitu bahagia. Linmo, kadang-kadang aku benar-benar mengagumimu. Di dunia sekarang ini orang yang tak tahu malu sepertimu sangat jarang. Tuan Muda Xiao, saya juga sangat mengagumi Anda. Menghadapi kematian namun masih tidak menyesal. Baiklah, mari kita sudahi pembicaraan kita hari ini. Kita akan lihat siapa yang menang nanti. Siapa yang mati lebih dulu? Tuan Muda Xiao, demi persahabatan bertahun-tahun antara ayahmu dan aku, tolong bantu keluarga Shen kami. Jika Gubernur Zhu melepaskan kami, aku pasti akan memberikan semua aset kami kepada keluarga Xiao. Menyelamatkan keluarga Shenmu bukanlah hal yang mustahil. Hanya saja anak ini. Tuan Muda Zhao,
Selama kamu bisa membantu keluarga Shen kita itu saja yang penting. Adapun sampah ini, kamu bisa menyingkirkannya sesukamu. Karena Paman telah berkata demikian, aku tidak bisa hanya berdiri dan tidak melakukan apa-apa. Benar. Namun jika aku harus membantu keluarga Shenmu, hanya memberikan uang saja tidak cukup. Apapun yang kumiliki, kau bisa meminta apapun yang kau inginkan. Apapun boleh. Karena Paman telah berkata demikian, maka aku akan menyampaikan permintaanku. Aku ingin putrimu. Bagus-bagus selama kami bisa mendapatkanmu sebagai menantu yang menjanjikan. Itu akan menjadi berkah yang luar biasa bagi keluarga Shen kita. Tunggu, Bibi. Aku tidak pernah bilang, aku ingin menjadi menantu keluarga Shenmu. Aku hanya ingin bermain dengan putrimu. Aku tidak pernah bilang akan menikahinya. Dasar bajingan Shao. Keluarga Zhao akan menjadi keluarga bangsawan terkemuka di Jiangshan. Wanita macam apa yang belum pernah kami lihat? Barang bekas seperti putrimu. Apakah dia layak memasuki pintu keluarga Zhao? Aku tidak setuju. Aku Shin Qingzui hanya akan menjadi wanita Linmo dalam hidup ini. Kalian yang lain bahkan tidak boleh bermimpi untuk memilikiku. Omong kosong. Kau. Kau tidak punya hak untuk berbicara di sini. Aku memberitahumu hidupmu diberikan oleh keluarga Shen. Sekarang saatnya untuk membayar hutang itu. Ayah, apakah ayah benar-benar memaksaku untuk pergi dengan pria ini? Nah, ini menyangkut keselamatan keluarga Shen. Bahkan jika kamu berkorban sedikit itu bukan apa-apa. Keluhan kecilmu ini. Aku beritahu kamu bahkan jika kamu menjadi simpanannya. Itu lebih baik daripada bersama sampah ini. Cukup. Aku tidak mau membuang waktu pada orang tak berguna ini. Paman, aku hanya ingin bertanya padamu. Apakah kamu akan membiarkan putrimu menghabiskan waktu bersama kami para saudara sekali saja? Mainkan Tuan Muda Zhao. Mainkan sesukamu. Asalkan itu menyelamatkan keluarga Shen kita. Nah, kamu hanya perlu menanggung ini sekali saja. Ibu akan menggantimu nanti. Ibu, apa yang ibu katakan? Anda bertingkah bodoh. Apa yang Anda lakukan? Istri kamu. Tuan Muda Chu, Tuan Muda Liu, mengapa kalian tidak segera menyeret sampah ini pergi, agar Tuan Muda Zhao bisa membawa Qingzu pergi? Keluar. Orang tua, mengapa kamu masih berdiri terpaku di sana? Mengapa kamu tidak segera membantu Tuan Muda Chu dan Tuan Muda Liu? Pergi, cepat pergi. Ayah. Ayo pergi. Cepat. Ini buruk, sesuatu yang besar telah terjadi. Sekretaris Yan Rosui, mengapa Anda ada di sini? Si Aoyan memintaku datang dan memberitahumu. Sesuatu telah terjadi, sesuatu yang besar telah terjadi. Tingkah macam apa ini begitu panik? Bahkan jika langit runtuh, aku di sini untuk menahannya. Tuan Muda Xiao, jangan khawatir tentang itu. Menikmati kecantikan dulu adalah prioritas utama. Tanpa sadar kau sudah berada di ambang kematian. Yang Mulia Gubernur telah meninggal. Apa-apa yang kamu katakan? Tuan Muda Xiao, aku baru saja mendengar bahwa Yang Mulia Gubernur meninggal. Apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Aku tidak mengatakannya. Dia yang mengatakannya. Zhang, aku memberitahumu kamu bisa makan apapun yang kamu mau. Tetapi kamu tidak boleh berbicara omong kosong. Kamu bilang Yang Mulia Gubernur sudah meninggal. Tahukah kau ini adalah tindakan tidak menghormati Yang Mulia Gubernur? Ketidakhormatan apa? Yang Mulia Gubernur meninggal mendadak karena sakit setelah menjabat. Ini sedang menjadi tren di pencarian populer sekarang. Tidakkah kamu akan tahu jika kamu melihatnya sendiri? Itu benar, semua berita sudah tersebar. Gubernur sudah meninggal. Apa? Lalu siapa yang menggantikan sebagai gubernur? Gubernur baru sudah tiba. Apa gubernur baru siapa? Mungkinkah? Apel. Wakil Gubernur Wu telah mengambil alih posisi gubernur. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Wakil Gubernur Wu telah menjadi gubernur yang baru. Mengapa kamu belum memberikan penghormatan kepada gubernur?
Salam Gubernur. The film was Salam, Gubernur. translated and narrated Kalian boleh by mengabaikan Amelia. formalitasnya. Mengingat kembali pintuku dingin dan sepi. Hanya Tuan Lin Mo yang ada di sana. Kunjungan ke keluarga Shan ini secara khusus untuk berterima kasih kepada Tuan Lin. Beraninya kau apa yang sedang terjadi? Gubernur. Ini. Itu dia kan itu Tuan Muda Xiao. Konyol aku datang ke keluarga Shan semata-mata untuk memberi selamat. Menyampaikan selamat. Ya kami semua datang untuk memberi selamat kepada keluarga Shen. Apakah kamu pikir aku buta? Tuan Lin, nasib orang-orang ini bergantung pada kata-katamu. Tuan Lin, aku salah sebelumnya. Itu salahku. Tolong ampuni aku. Tuan Lin. Aku sebelumnya mengatakan aku sombong. Kamu adalah orang hebat dengan toleransi yang luar biasa. Tolong jangan salahkan aku. Menantuku tersayang. Aku tahu aku tidak salah menilaimu. Lin Mo, kamu harus memaafkan ayahmu. Mustahil, ini benar-benar mustahil. Kalian semua pembohong. Kamu akan mati namun kamu masih berbicara omong kosong di sini. Kamu yang bermarga, Lin. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu mendapat dukungan gubernur, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Kami keluarga Xiao adalah keluarga utama Jiangcheng. Di Jiangcheng tidak ada seorang pun yang tidak bisa aku tangani. Tuan Muda Xiao. Saya akan membuat hidup Anda lebih buruk daripada kematian. Kamu. 3 menit. Buat keluarga Xiao menghilang. Kamu. Halo ayah. Dasar binatang, siapa yang kamu provokasi? Keluarga Xiao kita bangkrut. Ayah. Ada apa denganmu? Ayah, aku tidak melakukan apa-apa. Kebangkrutan adalah masalah kecil. Sekarang di dunia bawah, sudah ada perintah bunuh untuk keluarga Xiao kita. Tidak. Ini tidak mungkin benar. Siapa kamu? Ayah, ada apa denganmu? Berhenti berteriak. Pada saat ini, ayahmu seharusnya sudah dalam perjalanan ke dunia bawah. Ini mustahil. Aku akan melawan kalian semua, sialan. Kamu ini apa? Beraninya kamu melawan Tuan Muda Lin. Para penjaga. Patahkan kakinya dan lemparkan dia keluar. Saya ingin dia menjadi pengemis seumur hidupnya. Diinjak-injak oleh orang lain setiap hari. Tidak. Tuan Muda Lin luar biasa. Tuan Muda Lin, aku salah. Aku salah, tolong ampuni hidupku yang malang ini. Mulai sekarang aku bersedia menjadi pelayan. Seret dia keluar. Tidak. Tuan Muda Lin, bagaimana penampilan kami berdua barusan? Penampilan Anda barusan menyelamatkan hidup menyedihkan kalian. Dan terlebih lagi, saya telah menyiapkan hadiah untuk kalian berdua. Terima kasih Tuan Muda Lin. Terima kasih Tuan Muda Lin. Tuan Muda Li, mulai sekarang kami berdua adalah anjing Anda. Bukankah kalian menyukai wanita? Baiklah, saya akan membiarkan kalian menjadi wanita sekali ini. Tuan Muda Lin, ampuni nyawa kami. Tuan Muda Lin, mohon maafkan kami. Kami pasti akan mematuhi Anda, mulai sekarang kami akan menjadi anjing Anda. Saya dengar tidak ada wanita di kamp kerja paksa. Orang-orang berkulit lembut seperti kalian pasti akan menjadi komoditas panas. Para penjaga, kirim kedua orang itu ke kamp kerja paksa untuk saya. Biarkan mereka menjadi pengantin setiap hari. Tidak Tuan Muda Lin. Tuan Muda Lin, tolong jangan. Saya akan memberi kalian berdua pilihan. Pertama, merangkaklah ke kamp kerja paksa sendiri. Kedua, mati untuk saya. Berhenti. Kalian berdua harus menerima 100 tamu untukku setiap hari. Tidak boleh kurang satu pun. Enya. 100 tamu sehari.
Dalam beberapa hari aku khawatir keduanya akan tiada. Tapi siapa suruh mereka menyinggung The Tuan film Muda was Lin? translated and narrated by M. Menantu. Media. Sekarang kau tahu memanggilku menantu. Bukankah kau meremehkanku? Bukankah kau bilang aku tidak berguna? Bukankah kau ingin mengusirku? Menantu. Menantuku yang baik. Ibu aku buta sebelumnya. Ibu meminta maaf kepadamu. Ibu menjamin bahwa mulai sekarang, hal semacam ini tidak akan pernah terjadi lagi. Linmo. Ayah salah barusan. Jika Anda ingin menghukum keluarga Shen, datanglah padaku saja. Ayah, ibu ada apa? Nak, mengapa kamu tidak membantu ibu memohon kepada Lin Mo? Selama dia memaafkan ibu, aku akan melakukan apa saja. Ibu, mengapa ibu tiba-tiba begitu baik pada Lin Mo? Lin Mo apa? Dia sekarang adalah tuan muda keluarga Lin. Cepat bantu ibu memohon belas kasihan. Suami, Istri, apakah kamu merasa lebih baik? aku jauh lebih baik. Hanya ibu di sini. Lupakan saja. Demi dirimu aku akan melupakan yang sudah berlalu. Ya, kita semua keluarga. Namun izinkan aku menyampaikan kebenaran pahit ini terlebih dahulu. Jika ada lain kali, Menantu, jangan khawatir. Ibu tahu aku salah. Itu tidak akan pernah terjadi lagi di masa depan. Gubernur Wu. Terima kasih untuk kali ini. Itu hanya bantuan kecil. Namun ada satu hal lagi yang ingin saya katakan hari ini. Gubernur Wu. Ada apa? Mulai hari ini, saya ingin Anda menjadi keluarga terkemuka nomor 1 di Jiangcheng. Apa keluarga terkemuka nomor 1? Keluarga terkemuka nomor 1. Selamat Tuan Muda Lin. Selamat Tuan Muda Lin atas menjadi kepala keluarga bangsawan terkemuka Jiangcheng. Terima kasih Gubernur Wu atas bimbingan Anda. 1 tahun kemudian. Menantu yang sangat baik, makan lebih banyak buah. Segera berikan ibu cucu laki-laki yang besar. Ibu, apa yang ibu katakan? Ibu, aku sedang makan sekarang. Suami, kamu di mana? Nak, apa yang kamu lakukan? Menantu putriku belum dewasa. Jangan khawatir. Kalau begitu kami tidak akan mengganggumu lebih jauh. Ayo pergi. Ayo pergi. Kalian lanjutkan. Lanjutkan. Hei, berhenti bersikap sembrono. Aku baru saja di rumah. Aku mendengar semuanya barusan. Aku sudah lama tidak menelepon diriku di masa depan. Aku akan menelepon untuk menanyakan kabar baik terbaru. Halo, siapa kamu? Jangan ganggu aku mengantar makanan. Apa yang terjadi? Mungkinkah ini diriku di masa lalu? Aku adalah dirimu di masa depan. Wang Lei benar-benar berpura-pura, dia hanya ingin menipumu demi uangmu.